Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 7 akan dibahas mengenai tanaman sayur, di mana materi ini merupakan materi kelanjutan dari bab sebelumnya, di mana saat ini kita berada di bab ketiga. Seharusnya bab ini sudah dibahas minggu sebelumnya, tetapi karena kemarin dalam pelaksanaan PTS online, maka baru dibahas materinya sekarang. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share ke teman kalian supaya dapat materi kali ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang dibahas kali ini ada tentang jenis-jenis tanaman sayur, dan kedua ada sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur. Jenis-jenis tanaman sayur. Ada beberapa bagian tanaman yang dimanfaatkan, antara lain yang pertama ada daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang terdapat hanya pada bagian batang. Contohnya itu yang bagian contoh tanamannya itu sayurannya itu ada sawi, bayam, dan juga kubis. Lalu tangkai, di mana bagian dari daun sehingga jika daunnya dimanfaatkan biasanya beserta tangkainya. Contohnya itu sayuran kayak kemangi, selada, dan juga seledri. Lalu tanaman yang dimanfaatkan itu batangnya, di mana batang ada bagian dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan juga ruas. Buku adalah tempat menempelnya daun. Contoh tanamannya itu rebung, asparagus, dan juga kailan. Lalu akar, biasanya terdapat di dalam tanah dan tidak beruas dan berbuku. Contoh sayurannya itu ada wortel, lobak, dan juga lain-lain. Bunga, alat perkembangbiakan secara generatif. Contoh sayurannya itu ada bunga turi, brokoli, dan juga bunga kol. Lalu buah, di mana merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada organ bunga. Contoh sayurannya itu ada tomat, lombok, terong, dan juga labu siam. Lalu biji, bagian dari buah setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Contoh sayurannya itu ada kacang polong, pete, kacang merah, dan juga jagung. Lalu yang terakhir umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang membengkak karena penimbunan makanan. Contoh sayurannya itu ada kentang, bawang merah, bawang putih, wortel, dan juga lobak. Dan ini ada contoh gambarnya. Kaleng daun ada sawi, tangkai daun itu ada kayak seledri, batang ada asparagus, yang akar itu tanaman itu wortel, bunga ini ada bunga kol, buahnya itu ada tomat. Kalau biji di sini jagung, umbi ini kentang. Lalu yang kedua tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, di mana ada sebelum kita melakukan budidaya tanaman sayuran ada sarananya atau bahan yang perlu disiapkan, di mana bahan digunakan itu ada benih atau bibit, di mana benih itu berbeda dengan bibit. Benih itu berbentuk biji, sedangkan bibit sudah terbentuk tanaman yang masih kecil. Lalu ada pupuk. Bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Lalu ada pestisida, pengendalian OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun efektif terhadap OPT yang menyerang. Pestisida terdiri atas pestisida hayati maupun pestisida buatan, di mana pestisida yang digunakan itu harus pestisida yang terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan. Pestisida hayati atau yang alami itu contohnya dari yang berasal dari alam, misalkan apa gitu. Lalu sedangkan buatan itu biasanya menggunakan bahan kimia. Pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan untuk pengairan. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan, maupun sistem irigasi atau pengairan. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan, di mana aneka media tanam itu antara lain ada tanah arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan juga humus. Adapun alat yang digunakan dalam proses budidaya tanaman,
Pertama ada skop kecil, sabit, garpu, cangkul, gembor, atau alat penyiram tanaman, atau sprayer atau penyemprot. Dan di sini ada contohnya di mana ada benih, ada pupuk, pestisida. Pestisida ini untuk mengusir hama tanaman ya. Lalu ada pengairan dan juga ada media tanaman di sabut kelapa. Lalu ada skop kecil, sabit, garpu tanaman, cangkul, gembor atau alat penyiram tanaman, dan juga sprayer. Lalu ada tahapan budidaya tanaman sayuran, di mana ada pembibitan. Pertama itu menyiapkan bibit untuk ditangkarkan ke kebun penanaman. Adapun bibit adalah tanaman anakan yang akan dibudidayakan. Salah satu cara untuk mendapatkan tanaman bagus dan hasil melimpah yaitu harus memahami cara pembibitan tanaman yang benar. Pengolahan tanah. Proses tanah yang digemburkan dan dilembekkan menggunakan tangkai, kemudi ataupun penggaru yang ditarik oleh traktor maupun bajak yang ditarik oleh binatang dan manusia. Tujuan utama dari pengolahan tanah yaitu menciptakan kondisi tanah yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan usaha yang seminimum mungkin. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disaingi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Pemeliharaan suatu usaha untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang baik bagi tanaman, di mana pemeliharaan itu terdiri atas antara lain ada penyiraman. Tidak perlu dilakukan pada saat turun hujan, karena penyiraman itu dilakukan secukupnya, karena jika terlalu banyak dapat mengakibatkan tanaman mati membusuk. Lalu pemupukan, tujuannya adalah membuat tanah menjadi subur dan mensuplai unsur-unsur hara yang kurang dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Pemupukan yang teratur akan menghasilkan tanah yang subur. Lalu penyiangan sangat perlu dilakukan agar tanaman tidak sampai terganggu tanaman liar atau gulma. Gulma yang paling banyak terdapat pada lahan adalah rumput teki. Penyiangan dilakukan dengan cara membersihkan atau mencabuti tanaman liar atau gulma. Penyulaman dilakukan dengan cara memeriksa seluruh tanaman yang telah ditanam. Jika ada yang mati atau tumbuh tidak normal, maka harus segera disulam dengan menggunakan bibit yang baru. Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hamanya harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan juga dosis yang digunakan harus tepat. Penggunaan pestisida dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Penggunaan pestisida yang berlebihan juga akan merusak tanaman itu sendiri. Lalu ada pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayuran yang merambat. Pada pemasangan ini, batang bila perlu dapat diikat dengan ajir yang telah disiapkan sebelumnya agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Lalu ada panen, pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang sebagai penanda berakhirnya kegiatan di lahan. Lalu yang terakhir ada pasca panen, tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pasca panen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Dan berikut ada gambar tentang sarana budidaya dari tanaman sayur. Ada pembibitan, pengolahan tanah, lalu ada penanaman, ada penyiraman, pemupukan, penyiangan. Di mana penyiangan itu kayak membuang tanaman-tanaman liar atau rumput teki seperti itu. Lalu ada penyulaman, mengambil atau memetik yang sayurannya yang tidak tumbuh normal. Lalu ada pengendalian OPT, hamanya dikendalikan dengan pemberian pestisida. Lalu ada pemasangan ajir, itu dikasih bambu ya, jarak-jaraknya. Lalu panen, dan terakhir ada pasca panen. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.